Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Pendengar bimbingan rohani rahimakumullah, kaum muslimin, kaum muslimat di mana saja berada. Pertama sekali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita telah diberi kesehatan, kesempatan, kudrat dan iradat sehingga bisa melakukan aktivitas bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Itu berkat rahmat dan nikmat Allah terhadap hambanya. Kemudian kita berselawat dan salam kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar bimbingan rohani rahimakumullah, kaum muslimin, kaum muslimat di mana saja berada. Pengajian kita pada maghrib ini berjudul semua anggota badan kita ini akan menjadi saksi. Apa yang kita lakukan di dunia ini akan menjadi saksi nanti. Berdasarkan surah An-Nur ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tashhadu alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu yakzibun. Pada hari itu lidahmu menjadi saksi. Pada hari itu kedua tanganmu menjadi saksi nanti. Wa arjuluhum termasuk kedua kakimu menjadi saksi. Bima kanu yakzibun, dengan apa saja yang kamu lakukan di dunia akan menjadi saksi. Kaum muslimin, kaum muslimat di mana saja berada, dari pengertian ayat tadi dapat kita jadikan 3 pokok pelajaran yang perlu kita jaga di dalam kehidupan dunia ini. Yang pertama, alsinatuhum. Apa itu alsinatuhum? Lidahmu. Sebab dengan lidah ini kalau tidak dijaga, bisa-bisa orang lain berantakan, bertengkar, apa yang dilakukan, apa yang disampaikan oleh lidah, berucap tadi, bisa-bisa menjadi fitnah. Apa itu fitnah? Fitnah itu adalah menambah-nambah perkataan yang tidak jelas diperjelas kepada orang lain. Misal dalam kehidupan kita, orang itu tidak ada mengambil harta temannya, kemudian kita tuduh bahwasanya dia yang mengambil harta ibu itu. Misalnya uangnya atau emasnya. Padahal dia tidak mengambil. Kita menuduh orang itu dan kita sampaikan kepada orang lain. Kalau selidik punya selidik, padahal dia tidak tahu sama sekali. Itulah bisa menjadi fitnah karena tidak menjaga lidah. Dalam ayat dijelaskan alsinatuhum. Kemudian yang kedua, wa aidihim, kedua tanganmu. Sebab dengan kedua tangan, apa yang dilakukan oleh tangan akan menjadi saksi. Apa kata tangan? Saya waktu dinas
memang saya yang membuat kwitansi, merubah jumlah daripada yang dibutuhkan, apa yang diminta oleh bapak itu atau ibu itu. Sebenarnya dimintanya 5 juta. Saya buat 15 juta. Mengaku kata tangan, saya yang membuat. Di mana ayatnya Ustadz? Itu surah An-Nur ayat 24 tadi. Wa aidihim. Kedua tanganmu menjadi saksi. Atau yang kita ambil, yang kita makan. Sebenarnya tidak hak kita. Kita ambil, kita makan. Kita curi barang orang. Kita ambil harta orang. Kita jadikan makanan. Kita makan. Menjadi saksi. Sehingga pada waktu itu manusia penuh penyesalan. Apa kata pepatah? Ukir-ukir bulu sumpitan, pinang muda dibelah dua. Pikir-pikir dahulu di dunia yang dikerjakan, menyesal di akhirat, ndak ada gunanya. Jadi kalau menyesal saat ini, waktu hidup, minta ampun, minta maaf, menyesal, waktunya adalah semasa hidup. Yang terakhir, apalagi yang menjadi saksi, wa arjuluhum, kedua kakimu. Kata kaki, ya saya yang tidak melangkah, melakukan sholat. Ini berhubung dengan kewajiban manusia kepada Allah. Dia benar-benar tidak melakukan, melangkah, mengambil wudhu. Padahal kaki saya ada. Dia tidak mempergunakan kakinya tadi untuk bermanfaat untuk dirinya sendiri. Menjadi saksi. Sehingga manusia penuh penyesalan nanti di hari dihisap, dihitung dosa dan pahala. Di mana ayatnya menjelaskan dalam surah As-Sajdah ayat 12. Penyesalan manusia. Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'ma solihah inna muqinun. Ya Allah, ya Tuhan kami menyesal. Padahal waktu di dunia kami mendengar, kami melihat, kami ingin kembali ke dunia untuk berbuat baik, untuk beramal. Tak bisa lagi. Kecik orang Minang nasi kolahnya di bubui. Tak bisa jadi nasi lain. Artinya penyesalan di akhirat tidak ada gunanya. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu di mana saja berada, dengan penyampaian ini dapat kita jadikan mau'izah, pelajaran dalam kehidupan sehari-hari, merubah sikap seseorang kepada yang lebih baik, terutama bagi ustadz yang menyampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.